Oi, kok pada tenang-tenang aja sih? Kayak nggak ada apa-apa. Emang pada nggak sadar kalau anak Raja Jawa hilang? Udah hampir seminggu Kaisang hilang loh. Kalau KPK nggak mampu menemukan Kaisang, jangan-jangan emang nggak niat nyari aja. Coba dong pakai bantuan orang pinter. Segala dukun beranak juga boleh. Kali aja Bu Dukun lihat Kaisang lewat depan rumahnya. Terus, udah dicoba belum pakai anjing pelacak? Kaisang hilang sama istrinya kan? Masa nggak kecium? Kok gue nggak ngeliat gambar Kaisang hilang di tiang-tiang listrik yang tulisannya telah hilang, bocil, terakhir terlihat naik jet pribadi, bareng istrinya yang doyan makan roti mahal. Lagian, emang bapak ibunya pada nggak nyariin apa? Kan bapaknya Kaisang katanya memiliki semua data intelijen. Masa anak sendiri hilang nggak ketemu? Emang PSI nggak cemas apa ketumnya hilang? Kita rakyat jelata aja khawatir Kaisang hilang. Khawatir kalau kasus jet pribadi, MOU sama Shopee bakal ikutan hilang juga kayak Kaisang. Lagian zaman udah canggih. Emang masih bisa orang hilang? Kecuali kalau emang sengaja hilang atau diumpetin. Apalagi yang hilang sukanya flexing. Biasanya warganet yang budiman paling jago urusan nemu menemukan. Tolonglah kalian cari Kaisang. Karena kemarin masyarakat sudah marah akibat RUU Pilkada. Masa besok mau disuruh demo lagi? Ya nggak apa-apa sih. Salam semangat antitesa 24. Serius nih, KPK bilang nggak tahu di mana Kaisang. Kok bisa-bisanya ya bilang nggak tahu lokasi anak presiden? KPK kan punya banyak alat buat ngelacak. Dari Polri, Cyber, BIN, sampai Interpol. Tapi anehnya teman-teman masih aja bilang nggak tahu. Ada apa sebenarnya? Padahal nih ya, kalau soal kebijakan KPK kan didukung penuh. Ya, dari presiden, DPR, sampai semua kementerian dan lembaga. Jadi nggak masuk akal teman-teman kalau mereka bener-bener nggak tahu di mana sosok Kaisang. Jadi ya jangan bohong lah bilang nggak tahu lokasi Kaisang. Sebenarnya KPK ini cuma takut aja nggak sih buat ngejar anak presiden. Ini masalahnya nih tetap keberanian, bukan teknologi atau informasi segala macamnya. Kalau KPK bener-bener mau bersih-bersih, jangan tebang pilih. Poinnya kan keberanian itu lebih penting dari sekedar alat pelacak, Pak. Atau ini cuma drama buat publik aja? Secara pendapat kalian drop komen deh teman-teman. Kaisang lu harusnya nongol dah. Jangan ngumpet di balik ketek bini lu. Lu bikin konversi pers bahwa lu nggak salah, bahwa pesawat bukan hasil korupsi, bahwa belanjaan lu udah lewat bea cukai. Lu jelasin lah. Kan lu ketum partai. Ini menyangkut nama baik dan reputasi lu. Jangan sampai nama lu jelek ya kan. Kasian lu kader-kader PSI. Lu kan jadi contoh buat mereka. Lu panutan mereka. Mereka tahu gimana perjuangan lu jadi ketum. Jadi keluar lah, jangan ngumpet gitu aja, jangan ngilang. Kecuali lu salah. Kalau misalnya lu takut bikin konferensi pers ditanyain media, lu bikin aja video ngejelasin bahwa pesawat tuh begini, bahwa cerita aslinya tuh begini. Masalah nanti narasi di video itu gimana? Kan udah ada di keluarga lu tugas bikin narasi bohong, bikin pers bohong. Kayak kemarin tuh bapak lu, Jokowi, bikin doorstop settingan, nanggepin tentang putusan MK. Kan udah biasa di keluarga lu bohong, kenapa jadi takut begini? Ini gue kasih tahu buat orang-orang yang masih muja keluarganya Jokowi, yang masih bilang di kolom komentar bahwa Jokowi anaknya, cucunya kalau bagus gue akan tetap pilih. Gak pernah, Jokowi gak pernah bagus. Tuh lihat Malaysia udah mau jadi negara maju tahun 2025. Tapi Indonesia gimana? Makin mundur. Korupsi di mana-mana, KPK jadi lemah, rupiah melemah juga, demokrasi hancur, diacak-acak. Apanya yang maju? Satu-satu kejelekan lu dan keluarga lu sebelum lu lengser akan ketahuan terus. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo dan semoga teman-teman semua yang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dirahmati, diberikan rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Amin. Oke guys, keberadaan Kaisang saat ini menjadi tanda tanya publik guys ya, dimana netizen mempertanyakan kok setelah Kaisang ini viral dengan jet pribadi, tapi kok nggak nongol lagi di ruang-ruang publik ya, ada apa di balik semua ini ya. Dan kecurigaan netizen ini semakin menjadi-jadi ketika KPK kemudian melayangkan surat undangan kepada Mas Kaisang untuk dimintai konfirmasi guys ya. Tetapi belum ada tindak lanjut sampai dengan saat ini ya. Dan saya sudah menelusuri beritanya, apakah Mas Kaisang ini benar-benar hilang apa gimana nih ya. Ternyata dari beritanya ya, Raja Juli Antoni itu menjelaskan bahwa Mas Kaisang ini tidak hilang. Tiap hari dia datang ke kantor PSI ya, dia juga ikut rapat bersama dengan rekan-rekannya di partai PSI ya. Jadi jangan khawatir yang menanyakan keberadaan Mas Kaisang ya. Beliau tidak hilang, beliau tetap stay di kantornya.
Yang menjadi pertanyaannya adalah bukan keberadaan Mas Kaisang yang ditanya guys ya. Kalau menurut saya ketegasan KPK yang harus dipertanyakan. Dan menurut saya guys ya, satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk mematahkan semua argumentasi liar, kecurigaan liar ya, asumsi liar mengenai bahwa Kaisang ini menggunakan gratifikasi, korupsi lah dan sebagai berbagai macamnya itu, maka saya sangat mengharapkan agar Kaisang ini berani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berani untuk memenuhi undangan dari KPK ya. Agar apa? Agar semua kecurigaan atau tuduhan-tuduhan liar ini itu tidak terbukti guys ya. Jadi kalau memang tidak bersalah, tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh-aneh, silakan untuk mempertanggungjawabkan dan mengklarifikasinya di hadapan publik. Data penerbangan private jet Kaisang sudah dihapus dan sekarang Kaisang mau diperiksa oleh KPK. Meskipun data penerbangan ini sudah tersebar di Twitter, tapi sudah dihapus karena permintaan pemiliknya. Kenapa sih menurut KPK kasus gratifikasi ini penting? Ini karena dananya cukup besar, sekali penerbangan aja itu 8,6 miliar. Kalau PP itu sekitar 17 miliar lebih. Pak Anies aja nih ngumpulin duit seumur hidup cuma 11 miliar. Dan Pak Ganjar pun total hartanya cuma 15 miliar. Lebih brutalnya lagi si Kaisang ini ternyata sering terbang ke Amerika. Jadi bukan sekali dua kali. Namun ada beberapa pihak yang menormalisasi hal ini. Misalnya TKN Prabowo Gibran yang bilang ini bukan dosa besar. Dan sekarang lagi viral juga kasus Jelita JJ, selebgram yang ngebela istri Kaisang. Katanya ini adalah hal normal. Kasus ini akhirnya menyeret mertua Jelita JJ yang bekerja di Kejaksaan Agung. Kasus ini tuh nggak selesai-selesai karena habis ini mungkin si bosnya Shopee itu juga akan diperiksa karena di Singapura itu juga anti banget sama gratifikasi. Karena Shopee ini induk perusahaannya Garena itu ada di Singapura dan juga terdaftar di Bursa Efek Amerika. Jadi kasus gratifikasi ini bisa menyeret banyak pihak. Intinya kalian udah nggak bisa ngebela Kaisang lagi dan Kaisang aja pernah diminta oleh KPK untuk pelaporan gratifikasi dari hadiah pernikahannya. Jadi anak presiden itu gak boleh menerima hadiah apapun. Kita lihat aja nanti cerita kelanjutan keluarga dinasti, jangan lupa follow. Teman-teman, ada yang tahu? Komen di bawah ya. Komen di bawah ya. Nah, ini yang gue maksud kemarin, kenapa semakin tinggi jabatan seseorang semakin harus berhati-hati dalam bersosial media. Karena semakin tinggi jabatan seseorang akan semakin banyak mata yang melihat dan menilai gitu. Cuman gara-gara satu postingan yang maksudnya itu mungkin bukan flexing atau flexing juga gue nggak tahu ya, yang mungkin maksudnya adalah mau membagikan nih kepada masyarakat tentang daily life-nya dia gitu ya, tapi imbasnya tuh kayak gini kemana-mana. Akhirnya video lama kayak tadi aja tuh viral lagi gitu, jadi banyak banget mata yang nilai gitu. Tapi ngomongin video yang tadi ya, jujur gue iri atau enggak sama Erina? Iri banget gue. Karena kenapa? Karena menurut gue itu adalah sesuatu yang nggak adil ya buat masyarakat gitu. Kalian pernah tahu nggak yang kasus kemarin tuh yang ada ibu-ibu pulang dari luar negeri, dari Singapura atau di mana gitu, terus pulang cuman bawa coklat yang bermaksudnya tuh buat oleh-oleh gitu. Ternyata diperiksa di bea cukai dan disuruh bayar berapa juta untuk coklat itu, dan akhirnya si ibu ini daripada membayar segitu besar ya, akhirnya udah coklat ini disuruh si petugasnya udah buat lu aja gitu, daripada gue suruh bayar sejumlah yang besar gitu cuma demi coklat gitu kan. Padahal itu niatnya cuman oleh-oleh, itu bukan barang branded guys, itu cuman oleh-oleh ya. Jadi kayak sekarang nih masyarakat biasa kalau mau ke luar negeri ya, jangankan beli tas branded, jangankan beli barang branded ya yang harganya mungkin puluhan juta atau bahkan ratusan juta, jangankan beli itu, beli oleh-oleh aja mereka tuh pada mikir bawaannya gimana, ntar disuruh bayar bea cukai itu berapa segala macem gitu. Nah tahu privilege-nya seperti ini kan, turun dari jet pribadi langsung naik mobil langsung pulang gitu kan, nggak melewati bea cukai lagi, nggak melewati tetek bengek lagi, yang harusnya itu adalah menjadi peraturan penerbangan gitu kan. Gue mau nitip satu dong mbak, satu atau dua gitu kalau misalnya memang lagi ke luar negeri lagi gitu, mau nitip gitu, daripada misalnya gue lagi ke luar negeri terus mau beli sesuatu yang branded, itu harus mikir-mikir gitu kan, mendingan gue nitip aja ke Mbak Erina deh, boleh nggak? Kaisang kan cuma ketum partai PSI, dia bukan pejabat, emang bisa masuk ranah gratifikasi. Ya iya, emang dia cuma ketum PSI, tapi dia anak kandung presiden.
Presiden itu penyelenggara negara. Ini pengertian gratifikasi menurut Undang-Undang Tipikor. Pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Jadi gratifikasi itu pemberian-pemberian. Apalagi Kaisang kan dia anaknya presiden. Yang presiden kan powernya besar banget ya kan. Terus ada yang ngomong kayak ya itu kan emang pemberian aja, kalau misalnya emang teman atau apa, ya lu pikir aja, namanya juga bisnismen. Pasti ada hitung-hitungannya. Nggak mungkin dia ngasih perjalanan pesawat jet, minjemin pesawat jet ke Amerika 3 hari, yang kosnya itu 8,6 M, secara cuma-cuma. Nggak masuk lah dalam hitung-hitungan bisnis kalau emang cuma-cuma aja. Pasti ada timbal baliknya. Nah itu nggak tahu timbal baliknya apaan. Jadi jangan menormalisasi hal-hal kayak gini lah. Tapi balik lagi, ini masih dugaan ya guys. Oke guys ya, jadi kecurigaan netizen ini akan terus bertambah liar nih ya, jikalau Mas Kaisang belum juga memunculkan dirinya untuk mengklarifikasi ini semua ya. Kalau memang ini bukan gratifikasi, ini bukan hal-hal yang menyalahgunakan ya, silakan mempertanggungjawabkan itu semua secara gentle ya. Jangan main umpet-umpetan atau jangan main sembunyi-sembunyi seperti ini, sehingga ini justru orang akan semakin bertanya-tanya guys ya. Nah guys, saya ngomong seperti ini bukan berarti saya ini tidak suka dengan pemerintahan Pak Jokowi ya. Ini bukan soal suka atau tidak suka ya, soal benci atau mencintai. Tapi ini adalah bagaimana kita peduli ya dengan nasib bangsa dan negara kita ini ke depan ya. Karena kalau para pemimpin, pejabat atau keluarga dari pejabat ini justru gaya hidup mereka seperti ini ya, penuh dengan perilaku-perilaku koruptif, menghabiskan uang rakyat, menghabiskan uang negara ya. Nah, itu akan tentu berdampak bagi bangsa dan negara kita ini ke depan ya. Apa yang dilakukan oleh Mas Kaisang dan istrinya ini ya, sebagai anak dari presiden, ini justru melawan kata-kata Pak Jokowi itu sendiri. Karena dulu ada video guys ya, di mana Pak Jokowi pernah menegur ya para pejabat-pejabat ASN-ASN yang bekerja di pemerintahan pusat agar tidak hidup atau bersikap hedon, dan juga bagaimana bisa tampil apa adanya, sederhana ya, tidak menggunakan barang-barang yang terlalu mewah, pamer harta, pamer kekayaan, pamer kekuatan. Nah itu Pak Jokowi sendiri pernah menegur ya untuk para pegawai-pegawainya ya. Jadi harapan saya semoga Mas Kaisang ini jangan sampai mempermalukan Pak Jokowi sendiri. Akan sangat ironis sekali guys ya, ketika Pak Jokowi melarang para anak buahnya untuk tidak flexing, tidak pamer-pamer, dan juga tidak foya-foya atau hedon, tetapi justru malah anaknya sendiri menunjukkan sikap sebaliknya ya. Jadi alangkah baiknya saat ini Mas Kaisang segera tampil untuk mengklarifikasi. Kalau memang ini semua nggak benar, ini semua adalah fitnah, ya silakan untuk mengklarifikasinya. Guys, aku pengen masyarakat Indonesia bisa maju semua. Dan demi keinginan ini, aku harus membahas hal yang agak pahit. Mohon maaf, minta izin ya. Kali ini aku membahas hal pahit yang mungkin kamu gak suka, yang mungkin menyinggung kalian. Tapi ini harus dibahas kalau kita memang mau, bukan negara Indonesia yang maju, masyarakat Indonesia maju. Oke? Apa itu kenyataannya? Atau topik pahitnya. Topik pahitnya adalah kenyataan bahwa mayoritas orang Indonesia bodoh, low IQ. Ini bukan opini, ini bukan apa menurut saya. Kamu Google aja average IQ orang Indonesia. Googlein aja. Angka yang muncul 78, kalau nggak salah 48. Angka terendah di seluruh Asia Tenggara. Angka paling rendah. Nah, kenapa bisa seperti begitu? Serius, ini real question. Bukan karena orang Indonesia malas, tapi harus melihat dari sisi yang lain. Harus dikontras sekarang. Kontras dengan apa? Kamu sekarang coba Google. Kan udah Google. Average IQ orang Indonesia, 78. Sekarang Google daftar orang terkaya di Indonesia. Nanti keluar di Wikipedia. Very good. Nanti keluar daftar orang terkaya di Indonesia di Wikipedia. Kamu cek kategorinya apa saja. Mereka kaya dari sumber mana? Ada yang kaya dari natural resources.
ada yang kaya dari minyak, dari kelapa sawit, ada yang kaya dari macam-macam. Hampir semua, gak semua, tapi lebih dari 50% kaya dari sumber alam. Betul gak? Right? Kaya dari sumber alam, yang artinya apa itu modalnya? Ambil barang dari sumber alam, ya tinggal ambil besi dari tanah, ambil emas dari Freeport dari tanah, ambil ikan dari laut, ambil batu bara dari tanah. Gak ada inovasinya. You lihat ke daftar ke orang kaya-kaya di Amerika, semua inovasi sesuatu teknologi. Elon Musk, si SpaceX, Tesla, si Steve Jobs, iPhone, semua ini teknologi, sesuatu hal yang you harus mikir, harus desain, harus ada proses yang kompleks, and then yes, you jadi kaya. Di Indonesia gak perlu kompleks, tinggal ambil dari tanah, jual. Tapi hasil penjualannya masuk ke tangan hanya beberapa orang minoritas, bukan mayoritas, bukan ke masyarakat. Nah, gimana caranya bisa meneruskan itu? Pastikan orang Indonesia bodoh, betul gak? Contoh, kemarin itu aku bukan kemarin sih, beberapa tahun yang lalu. Aku ke daerah di Kalimantan, aku gak perlu sebutin persis kota yang mana. Dan aku lihat dari pesawat, tanahnya itu bolong semua. Kayak ada banyak pohon, terus bolong pasir. Di mana-mana, right? Terus di kotanya sendiri ada sungai besar. Dan di sungai besar ini 24 jam tanpa istirahat ada kapal gede-gede semua. Kayak kereta, tapi keretanya isinya kapal semua. Dan di setiap kapal tumpukan 3 gunung batu bara, right? Tumpukan 3 gunung batu bara non-stop 24 jam. Dan semua batu bara ini, semua hasil penjualan batu bara ini yang dijual kemana-mana, ke Cina, ke I don't know where exactly, tapi pastinya ke orang yang bukan Indonesia, larinya ke satu orang. Orang lokalnya tahu siapa itu orangnya. Rumahnya gede, kontrol semuanya, right? One person. How do they do that? Ya pastikan masyarakat bodoh. Sehingga gak pernah mikirin bahwa kekayaan dari tanah dan sumber alam Indonesia boleh diambil cuma beberapa orang saja. Kamu lihat ke negara seperti Qatar, lihat ke negara seperti Saudi Arabia, kekayaan minyak dari negara tersebut dibagi, ya seberapa adil subjektif. Tapi lihat Ferrari dan Lamborghini di pinggir jalan umum, betul gak? Orang Arab terkenal kaya-kaya semua, betul gak? Terus kenapa orang Indonesia gak rata-rata kaya semua? Ada 300 juta jiwa. Nah, ada argumen, karena saking banyak penduduknya gak bisa bagi segitu banyak. Tapi I tell you what, setidaknya pilihannya bukan cuma UMR, susah dapat tahu tempe setiap bulan. Harusnya lebih dari itu kan? Betul gak? Dan kalau kamu terima keadaan ini, gak merubah apapun, terima bahwa kamu harus struggling, harus susah-susah hanya untuk dapat hal receh. Bukan sesuatu hal yang decent. Ya itulah yang dimaksud pastikan masyarakat bodoh. Sorry to say, ini aku bukan maksud, kalau aku bisa membahas topik ini tanpa menyinggung siapapun, aku pasti bentuk kata-katanya beda lagi. Tapi ini gak ada cara lain, aku harus omongin pahit-pahitnya. Kamu dibodohin. IQ 78 guys, paham ya? Kalau masyarakat Indonesia, bukan negara Indonesia, kalau negara Indonesia pasti maju terus. Tapi who is negara? Siapa itu negara? It's not orang UMR, I tell you that. Negara terima duit, dibagi ke siapa? Dipakai oleh siapa? Aku gak mau omongin. You harus mikir, paham ya? Justru mikir. Dan kalau you mau ada perubahan, ya ini sesuatu hal yang memang harus paksa. Gak bisa cuma memohon. Nope. Memohon tidak cukup. Aku gak bisa omongin persis apa yang harus dilakukan, karena ya itu nanti jadi problem buat saya. Tapi kamu harus sadar kalau kamu itu masyarakat Indonesia yang sekarang ini gak terima banyak. Mau hak kamu jadi beneran milik kamu, kadang-kadang memang harus maksa. Paham ya? Nah, ngomong gitu. Kalau kamu gak maksa, kalau kamu terima apa adanya, biarkan hidup jalan sesuai apa yang ditakdirkan bagi saya, something like that, ya berarti sistem ini berhasil membuat masyarakat Indonesia IQ 78 dan begitu terus sampai sumber alamnya udah habis. Contoh, Freeport emasnya lari ke siapa itu? You Google sendiri deh, aku gak mau ngomongin. Ketika emasnya udah hampir habis, oke, Indonesia silakan terima balik Freeport. Ketika batu baranya sudah habis, silakan bangun next Singapore-nya Kalimantan. Ketika ikannya udah, ya mungkin ikan mesti terus-terusan deh. But you get the point. Ya, kalau kamu terima apa adanya, ya hidup kamu ya begitu aja. Apa yang harusnya jadi hak kamu di negara yang salah satu yang paling kaya secara sumber alam, paling banyak minyak, paling banyak batu bara, salah satu paling banyak seafood, makanan air laut, paling banyak kelapa sawit seluruh dunia. That's a lot of money. Where's your share? Oke? Pikirkan, and kalau mau ada perubahan harus ada take action. Kalau enggak ya udah, life goes on. IQ 78. Oke guys ya, keren sekali penjelasan dari anak muda ini. Saya jadi teringat apa yang pernah disampaikan oleh Pak Mahfud MD ya, bahwa kalau dari sektor pertambangan saja tidak ada korupsi ya, kita bisa menutup semua celah-celah korupsi, maka setiap rakyat Indonesia per jiwa per orangnya itu bisa mendapatkan
duit 17 sampai 21 juta per bulan tanpa harus bekerja ya. Karena ya saking kayanya dari sektor pertambangan saja guys ya, itu belum dibilang atau dihitung dari sektor kehutanan ya, sektor pertanian, sektor kelautan ya. Nah, kalau di total semuanya itu, wah, mungkin per jiwa orang Indonesia itu bisa mendapatkan lebih dari 30 juta kali guys ya. Namun apalah daya, semua itu hanyalah mimpi belaka ya, semua hanyalah khayalan gratis semata. Karena apa? Karena budaya korupsi ya, budaya KKN itu masih merajalela di negeri kita. Itu belum sepenuhnya bisa diberantas atau bisa dihilangkan guys. Negara kita memang terkenal dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah. Semua sumber daya alam kita ini tidak ada bandingnya dengan negara-negara lain ya. Tetapi banyak sekali rakyat Indonesia yang miskin guys ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, harapannya semoga pemimpin-pemimpin kita ya yang memegang amanah atau jabatan ini kedepannya bisa melakukan banyak perubahan ya, terutama budaya korupsi ini bisa dihilangkan sehingga masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote bisa menikmati kekayaan alam yang ada di Indonesia, bisa menikmati dan mendapatkan kesejahteraan hidup. Oke guys, itu saja yang dapat saya reaksi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi.